Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari materi perkembangan musik barat. Sejarah musik barat. Sejarah musik barat beserta budaya yang mempengaruhinya boleh dikatakan usia musik hampir sama dengan usia keberadaan manusia. Hal ini dapat dianalogikan dengan bayi yang baru lahir pun dapat menikmati musik. Tentu musik pada awal keberadaan manusia jauh berbeda tingkat kecanggihannya dengan musik masa kini. Meskipun demikian, sesederhana apapun pada prinsipnya musik itu sama, yakni hal-hal yang berhubungan dengan melodi, ritme, dan harmoni. Namun keberadaan musik purba yang tidak dapat dilacak bekasnya juga tidak gampang dijadikan sebagai bahan penulisan sejarah, karena penulisan sejarah memerlukan bukti-bukti historis yang meyakinkan secara ilmiah. Menyadari hal itu, para sejarawan musik cenderung memulai karyanya dengan menyajikan fakta-fakta sejarah yang memiliki data-data yang cukup. Menurut Dieter Mark dan Roderick J. McNeil 2002, sejarah musik barat dapat disajikan dengan periodisasi sebagai berikut. 1. Musik zaman Yunani kuno, tahun 1100 sebelum Masehi. 2. Musik zaman Romawi, tahun 753 sebelum Masehi. 3. Musik abad pertengahan, tahun 500 sampai 1350 Masehi. 4. Musik zaman Renaissance, tahun 1350 sampai 1600. 5. Musik zaman Barok, tahun 1600 sampai 1750. 6. Zaman musik klasik, tahun 1750 sampai 1800. 7. Musik zaman romantik, tahun 1800 sampai 1890. 8. Musik zaman peralihan, tahun 1890 sampai awal abad ke-20. 9. Musik abad modern, tahun 1900 sampai sekarang. Musik zaman Yunani kuno, mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Masa keemasan kebudayaan Yunani kuno terjadi pada tahun 546 sampai 323 sebelum Masehi. Pada waktu itu, filsafat kesusastraan, seni patung, arsitektur, drama, sains, dan musik mulai berkembang sangat pesat. Menurut mitos Yunani kuno, musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa, seperti Apollo, Amphion, dan Orpheus. Mereka menganggap bahwa musik memiliki kekuasaan ajaib yang dapat menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia, serta membuat mukjizat dalam dunia alamiah. Oleh karena itu, musik tidak dapat dipisahkan dari upacara-upacara keagamaan. Musik pada zaman Yunani kuno erat hubungannya dengan dua aliran agama, yaitu Apollonium dan Dionysian. Ada dua jenis alat musik
yang terkait dengan keberadaan aliran agama Apollo, yaitu musik lira dan musik kitara. Lira adalah alat musik petik sejenis harpa kecil, sedangkan kitara adalah alat musik petik berdawai 5-7. Lira dan kitara biasa digunakan untuk mengiringi puisi epik atau sejenis Iliad ciptaan Homer dari abad ke-8 sebelum Masehi, dan juga sebagai alat musik solo. Sedangkan alat musik yang berkaitan dengan aliran Dionysius, yaitu aulos. Aulos adalah sejenis alat musik tiup terbuat dari kayu yang terdiri dari 2 batang yang memiliki lubang jari. Aulos biasa dipakai untuk mengiringi sajian di tiram, suatu jenis puisi yang khusus diperdengarkan dalam ibadah Dionysius. Aulos juga dipakai untuk mengiringi sekelompok paduan suara dan musik bagian-bagian lain yang dibutuhkan dalam drama-drama agung ciptaan Sophocles dan Euripides. Bukti-bukti keberadaan alat musik dalam kebudayaan Yunani. Bukti-bukti keberadaan alat musik lira dan aulos dalam kebudayaan Yunani kuno dapat dilihat dari ditemukannya gambar-gambar alat musik itu dalam periuk-periuk keramik kuno yang masih dipertahankan hingga masa kini. Musik Yunani kuno pada dasarnya merupakan musik satu suara atau disebut monofonik, yaitu permainan musik yang hanya dibatasi oleh satu melodi dan tidak ada harmoninya. Tetapi beberapa musisinya membuat variasi dengan cara membuat musik. Beberapa pemusik memainkan versi asli, sementara yang lain memainkan variasi melodi. Variasi seperti ini disebut heteroponi. Dalam musik masyarakat Yunani kuno, irama musik sangat berkaitan dengan kesusastraan. Dalam sebuah lagu, musik membuat duplikat dari irama teksnya. Demikian pula instrumen dibuat mengikuti pola irama atau ritme dari variasi struktur puisinya. Ide-ide teori musik Yunani kuno yang lahir dari para filsuf diantaranya 1. Harmonis atau risalah teori musik tertua yang menguraikan tetrachord atau kumpulan 4 nada yang berjarak 1 kuart. Karya Aristoxenus tahun 330 sebelum Masehi. Teori ini kemudian disederhanakan oleh Ptolemeus, ahli matematika abad kedua Masehi. 2. Ethos. Teori tentang efek musik terhadap moral. Karya Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dan Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam teori ini, mereka menyatakan bahwa musik dapat berpengaruh kepada emosi pendengarnya. Musik yang baik akan berpengaruh baik terhadap moral pendengarnya. Musik yang buruk juga akan berpengaruh buruk kepada pendengarnya. Dalam periode Yunani kuno, muncul 2 aliran musik, yaitu 1. Musik untuk ibadah Dionysius. Musik aliran Dionysius berkecenderungan membangkitkan semangat kegemparan dan sifat-sifat yang kurang baik. 2.
Musik untuk persembahan Dewa Apollo. Musik aliran Apollonian berkecenderungan menimbulkan ketenangan dan dorongan spiritual. Berdasarkan kecenderungan ini, musik aliran klasik disebut Apollonian dan aliran romantik disebut Dionysian. Meskipun demikian, dalam hal teori musik, zaman Yunani kuno menghasilkan karya-karya yang cukup banyak dan monumental. Bahkan teori musik yang lahir pada zaman itu masih berpengaruh dan menjadi acuan hingga masa kini. Ukuran interval musik termasuk pembagian oktav ke dalam 8 nada yang dibuat oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi masih digunakan hingga kini. Rumusan ide harmoni dari alam semesta atau music of the spheres juga menjadi ide yang sangat populer di kalangan ahli teori musik dari abad pertengahan. Selanjutnya, perhatikan tangga nada berikut. Tangga nada tersebut adalah tangga nada diatonis asli dari Yunani yang disebut tangga nada Doris. Fungsi musik bagi bangsa Yunani terbagi atas 3. 1. Sebagai iringan upacara religius. 2. Sebagai iringan upacara kerajaan. Dan yang ketiga adalah sebagai iringan drama tari, sastra, atletik, dan hiburan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh musik zaman Yunani kuno. Demikian musik zaman Yunani kuno. Berikutnya musik zaman Romawi. Musik zaman Romawi dimulai tahun 753 Masehi. Kekuasaan Kekaisaran Roma sangat luas dan kuat, sehingga stabilitasnya mampu membantu perkembangan kesenian. Alat-alat musik yang diciptakan dan dikembangkan oleh pemusik Roma pun semakin banyak dan bervariasi. Alat-alat musik yang lahir pada masa Romawi diantaranya: 1. Beberapa jenis musik tiup dari logam seperti trompet dan horn. 2. Sejenis organ hidrolis dengan papan tuts yang memanfaatkan tekanan air sebagai peniupnya. Alat-alat musik ini dipakai dalam teater terbuka untuk mengiringi pertarungan para gladiator. Popularitas musik pada zaman Romawi kuno ini semakin meningkat karena Kaisar Nero pun dikenal sebagai pemusik andal. Musik abad pertengahan. Musik abad pertengahan dimulai dari 500 sampai 1350 Masehi. Abad pertengahan diawali dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada awalnya, musik abad pertengahan masih bersifat monofonik. Monofonik berasal dari kata Yunani monos berarti tunggal dan phone berarti berbunyi. Monofonik berarti jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa iringan apapun. Seni musik abad pertengahan juga didominasi oleh musik gereja yang bersumber
pada seni musik Yahudi dalam hal ini adalah madah, atau nyanyian yang bersumber dari ayat-ayat suci. Seni musik pada masa ini didominasi oleh musik gereja. Pada masa ini, seni musik monofonik mencapai puncak kesempurnaan artistik, terutama pada masa Paus Gregorius Agung 540 sampai 604. Oleh sebab itu, musik pada abad pertengahan juga disebut musik Gregorian. Pada masa itu, teori musik juga berkembang. Guido de Arezzo, teoretikus musik asal Italia pada tahun 1050, menciptakan metode menghafal nada. Ia berpangkal pada tangga nada hexachord, yaitu deretan 6 nada dengan interval 1/2 di tengah. Berikut ini adalah tangga nada hexachord, yaitu deretan 6 nada dengan interval 1/2 di tengah. Pada abad pertengahan, juga mulai dibedakan antara birama dan irama. Birama adalah sistem tekanan yang tetap, sedangkan irama adalah sistem gerak melodi yang penuh kehidupan, dinamika, dan variasi. Bentuk-bentuk nyanyian pada masa ini, terutama nyanyian-nyanyian untuk gereja, umumnya bersifat resitatif. Atas jasa para penyanyi keliling mulai berkembang lagu-lagu kepahlawanan, percintaan, dan lagu-lagu untuk menyemarakan pesta. Selain menyanyikan lagu, mereka juga menciptakan komposisi dan menampilkan karyanya diiringi pertunjukan akrobatik. Namun dalam tradisi ini pun musik masih bersifat monofonik. Tidak ditemukan naskah berisi contoh-contoh lagu instrumental sampai sekitar tahun 1300. Namun lukisan dan banyak gambar dari naskah-naskah Alkitab dari zaman itu dan gambar-gambar di jendela-jendela gereja memperlihatkan beberapa jenis alat musik yang dimainkan. Alat-alat musik itu diantaranya harpa, viele, organistrum, kecapi, lut, suling, syam, dan orgen. Dengan adanya bukti-bukti alat musik itu, berarti musik polifonik atau musik dari beberapa suara, termasuk lagu dengan iringan alat musik, sudah mulai dikenal. Pada abad pertengahan ini, juga mulai diperkenankan sistem notasi musik mensural, yakni notasi nada yang memperhitungkan panjang nada sesuai dengan proporsi. Notasi mensural inilah yang kemudian menjadi dasar notasi balok seperti yang kita kenal sekarang. Notasi mensural dipakai sampai tahun 1600 dan kemudian diganti dengan notasi modern atau not balok dengan garis birama. Seiring dengan perkembangan musik polifoni, berkembang pula jenis-jenis penyajian musik. Terdapat sajian musik secara kolosal, yaitu discantus atau penyajian lagu dengan 1 sampai 3 suara dengan iringan instrumen. Motet, nyanyian bersama-sama dengan menyanyikan berbagai macam naskah. Canon hampir sama dengan motet, tetapi terdapat 2 kelompok yang berlainan saat menyanyikan. Madrigal, penyajian nyanyian secara bersama-sama dengan 4-5 macam suara yang sekarang dikenal dengan paduan suara. Ballata, penyajian nyanyian dengan 2
atau 3 suara dengan berbagai variasi. 4. Musik zaman Renaissance. Musik zaman Renaissance antara 1350 sampai 1600. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis, Renaissance, yang berarti lahir baru. Menemukan kembali jati diri manusia, artinya manusia dengan akal budi dan aspirasi cipta karya karsa berhak untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan individunya. Inilah awal aliran humanisme. Sebelum zaman Renaissance, teologi terlalu mendapat perhatian yang dominan sehingga segala hal berkaitan dengan akal budi manusia harus dikembalikan kepada ketuhanan. Sebagai sebuah sejarah, zaman Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa, yang ditandai oleh perhatian kembali kepada karya seni klasik, berkembangnya seni baru, dan tumbuhnya ilmu pengetahuan modern. Tahap awal perkembangan gerakan Renaissance dalam kesenian dan kesusastraan terasa di Italia, kemudian menyebar ke Eropa Utara. Di Italia muncul tokoh-tokoh seni dan sastra antara lain Botticelli, Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Cellini, Ariosto, dan Machiavelli. 2 faktor terpenting dalam perkembangan ini adalah percetakan musik polifonik yang mulai ada pada tahun 1501 dan dukungan bangsawan yang berpendidikan dan membutuhkan hiburan berkualitas tinggi. Selain itu, risalah-risalah tentang bagaimana memainkan berbagai jenis alat musik mulai diterbitkan sehingga jumlah pemusik amatir meningkat dengan pesat. Sebagai buah perkembangan ini, instrumen musik yang dulunya hanya digunakan sebagai pengiring lagu mulai dibuat komposisinya. Instrumen orgel mendapat perhatian di Italia dan Jerman, sedangkan Inggris lebih memperhatikan instrumen pendahulu piano yaitu virginal. Dengan perhatian terhadap seni musik yang demikian, musik duniawi semakin berkembang dan musik gerejawi otomatis merosot. Namun, pendukung musik terbesar dan terpenting tetap gereja. Pada masa ini juga muncul pertama kali ide tentang komponis agung dengan para pemusik dan komponis dari Belanda dan Prancis Timur seperti Dufay, Johannes Ockeghem 1410 sampai 1497 mendapat prestasi internasional. Mereka mendominasi gaya musik Eropa waktu itu, sehingga awal masa Renaissance juga disebut sebagai masa aliran musik Netherlands. Norma-norma musik mereka kemudian menjadi aliran utama dalam musik polifonik selama abad ke-16. Tradisi mereka dilanjutkan oleh Nicolas Gombert 1495 sampai 1556, Jacobus Clemens 1510 sampai 1557, Adrian Willert 1490 sampai 1560, dan Orlando de Lassus 1532 sampai 1594. Juga komponis-komponis Italia seperti Giovanni Pierluigi da Palestrina
1525 sampai 1580-an. Palestrina mendapat penghargaan sebagai komponis yang paling agung di seluruh dunia. Namanya mewakili semua jenis musik abad ke-16 yang mengikuti gaya polifonik imitatif. Bentuk musik sakral yang terpenting selama masa Renaissance adalah misa dan motet. Dalam musik duniawi, beberapa jenis musik baru dalam bahasa nasional muncul di berbagai negara, misalnya protola dan madrigal di Italia, pat song dan madrigal di Inggris, chanson di Prancis. Pada masa ini juga mulai dikenal teknik komposisi sopran, alto, tenor, dan bass yang menjadi patokan standar paduan suara hingga kini. Sopran berfungsi sebagai suara pokok, alto berfungsi sebagai pelengkap harmonis, tenor berfungsi sebagai cantus primus, dan bass sebagai dasar harmonis. Perkembangan baru dalam musik selama masa Renaissance adalah perkembangan musik instrumental, baik solo maupun ensemble. Dengan demikian, musik dibebaskan dari ikatan kata-kata. Musik mulai berfungsi sebagai bunyi sempurna dengan suatu arti tersendiri. Ada 6 variasi dalam bentuk lagu-lagu instrumental pada masa Renaissance, yaitu 1. Musik vokal yang dimainkan dengan alat musik. 2. Ensemble berdasarkan melodi-melodi yang sudah ada. 3. Bentuk variasi dengan penambahan nada-nada hias untuk mengiringi tarian. 4. Bentuk ricercar, fantasia, dan canzona, yaitu komposisi berdasarkan tema dan variasi, bukan berdasarkan irama tarian. Ketiga bentuk ini biasanya berupa ensemble. 5. Toccata dan prelude, karya bentuk bebas yang memakai banyak figurasi. 6. Musik tarian, yaitu musik untuk iringan tari.